Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan melihat terkait Juknis Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2026. Yang mana untuk dana desa sendiri itu diatur lebih lanjut pada pasal 14 ini. Nah, kita lihat di ayat 1 bahwa dana desa di tahun 2026 dianggarkan oleh pemerintah pusat itu direncanakan sebesar 60.570 miliar, di mana penyalurannya ke desa itu terbagi dua. 59.570 miliarnya itu dihitung atau rinciannya diberikan pada desa pada awal tahun anggaran di tahun 2026. Nah, masih tersisa 1 triliun rupiah yang nantinya akan diberikan kepada beberapa desa sebagai insentif desa yang melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Jadi 1 triliun ini nantinya hanya beberapa desa yang akan mendapatkannya sebagai insentif desa atau desa yang melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Nah, di ayat 4 di sini menguraikan terkait prioritas atau hal yang utama digunakan oleh pemerintah desa dari dana desa. Dan bisa kita lihat di ayat 5-nya bahwa dikatakan dana desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% dari pagu dana desa setiap desa. Nah, apakah ini maksudnya? Dari seluruh pagu yang diterima desa, ternyata hal yang disampaikan di ayat 5 ini pada pasal 14 bukan dari pagu keseluruhan dana desa yang diterima oleh pemerintah desa, tapi hanya dari pagu dana desa reguler. Hal itu sudah pernah kita bahas dan dasarnya sendiri ada di Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang petunjuk operasional atau fokus penggunaan dana desa tahun 2026. Nah, diatur lebih lanjut rincian dari Undang-Undang APBN tahun 2026 tadi terkait operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa. Ada dikatakan di pasal 2 ayat 3 ini bahwa dana desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% dari pagu dana desa selain untuk koperasi desa merah putih setiap desa. Jadi di sini ada penegasan lebih lanjut untuk penghitungan paling banyak 3% dana operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa. Berikutnya, kita kembali melihat Undang-Undang 17 tahun 2025, di mana ada dikatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana desa dan penetapan rincian dana desa setiap desa berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud ayat 2 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Jadi, rincian dana desa setiap desa, pengelolaan dana desa diatur lebih lanjut nantinya dengan Peraturan Menteri Keuangan. Nah, rumus penghitungan rincian dana desa setiap desa yang disampaikan pada ayat 2 sendiri itu bisa kita lihat. Di sini alokasi dasarnya itu sebesar 65% kepada setiap desa. Alokasi afirmasi, alokasi kinerja, dan alokasi permula. Di mana alokasi permula sendiri dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Jadi itu saja yang kita bahas terkait amanat dana desa di Undang-Undang 17 tahun 2025 tentang APBN tahun 2026. Yang pasti dari sini dapat kita simpulkan bahwa pagu dana desa yang diterima oleh desa di awal tahun 2026 itu hanya pembagian dari 59.570 miliar. Masih ada pagu sebesar 1 triliun rupiah yang belum dibagikan kepada pemerintah desa. Dan nantinya untuk pagu 1 triliun rupiah ini hanya diberikan kepada beberapa desa di Indonesia dan penghitungannya dilakukan pada tahun anggaran berjalan sebagai insentif desa dan atau melaksanakan kebijakan pemerintah pusat.
Berikutnya, dana operasional pemerintah desa kita tahu sendiri memang diamanatkan di undang-undang ini bahwa 3% itu paling banyak dari pagu dana desa setiap desa. Namun ada penjelasan rinciannya lebih lanjut di Permen Desa 16, maksudnya adalah dari pagu dana desa selain koperasi desa merah putih. Dan yang terakhir nanti kita akan melihat terkait pengaturan lebih lanjut untuk pengelolaan dana desa dan rincian dana desa setiap desa diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Mungkin sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.